Ya, shalom semua. Jumpa lagi siang ini dengan sukacita Tuhan kita kembali lagi ada bersama-sama. Puji Tuhan, kita percaya kasih dan anugerah Tuhan yang senantiasa kita rasakan dalam proses perjalanan hidup kita. Setiap hari kita mengalami kasih dan cinta yang tidak pernah habis, tidak pernah kurang. Karena itu mari siang ini bersama-sama kembali kita mau satukan hati, kita mau sembah Tuhan seperti rusa yang rindu air sungai. Demikianlah jiwa kita selalu merindukan Tuhan. Katakan amin. Ya. Baik, mari sama-sama semua keluarga rohani yang ada di rumah-rumah, yang ada di kantor, atau bahkan mungkin sementara masih ada di tempat pekerjaan, lapangan, kerja, bawa mobil, atau mungkin sementara proses perjalanan pulang ke rumah karena jam 2 sudah tutup. Baik, mari bersama-sama satukan hati, rindukan Tuhan lebih lagi. Bapa, kami bersyukur buat siang hari ini, bersyukur buat Tuhan semua yang Kau kerjakan dalam hidup kami, penyertaan-Mu, bangun pagi dengan tubuh yang segar, bugar dan kuat. Dan siang ini kembali lagi kami disatukan dalam hadirat Tuhan, menyembah-Mu, memuja-Mu, dan sama-sama mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tidak ada kebutuhan yang lebih spesial kecuali kebutuhan di mana batin kami, hidup kami, kerohanian kami selalu terhubung dengan Tuhan. Karena sukacita Tuhan itulah kekuatan kami. Kami berdoa Bapa, siang ini Roh Kudus mari ambil alih suasana penyembahan kami, dan firman-Mu yang sebentar akan disampaikan seperti rusa merindukan sungai-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu, demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Katakan bersama, Yesus baik bagiku. Dari pertama, seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu, demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus baik bagiku. Sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayani-Mu.
setiap jam, setiap saat dan waktu. Kami berseru kepadamu, seperti rusa yang merindukan sungai-Mu. Kaulah sumber kami, Kaulah sumber kepuasan kami, kesegaran, kekuatan yang baru, kenikmatan di dalam Engkau tiada taranya. Bawa kami lebih dalam dalam penyingkapan firman-Mu ya Tuhan, sehingga jalan kami diselaraskan, sebab kasih setia-Mu besar bagi kami. Terpujilah Tuhan, Allah yang ajaib, jalan-jalan-Mu di atas jalan-jalan kami. Rancangan-Mu bukanlah rancangan kami. Latih kami dari hari ke hari, Roh Kudus, makin mengerti tujuan-Mu Tuhan. Kebayuan firman terus terbuka, tersingkap bagi kami. Kami makin mengerti roh yang taat, roh yang terus bertekun ada pada kami, roh yang terus setia, konsisten di dalam Engkau. Kami akan mengalami kekuatan. Kami terus Tuhan mengalami di-upgrade naik oleh Tuhan. Kami makin siap, makin mantap, karena Tuhanlah yang menjadi pencunang kami, Tuhanlah menjadi pemimpin kami, Tuhanlah yang akan senantiasa membawa kami dari waktu ke waktu. Nyatakan kebesaran kedahsyatan-Mu. Sebagai gereja merepresentasikan bahwa Tuhan hidup dan bergerak di dalam kami. Terima kasih Bapa. Mengucap syukur siang hari ini Tuhan, buat kasih setia kebaikan-Mu yang sungguh luar biasa. Tidak ada yang dapat kami banggakan, sebab semua hanya karena anugerah-Mu. Tetaplah tersedia. Roh Kudus akan masih bekerja menyingkapkan kebenaran demi kebenaran, untuk memastikan kita tetap terhubung. Kesadaran akan Tuhan makin terbangun, makin terpola dengan baik. Kesadaran akan Tuhan makin kuat di dalam hidup kita, dan kita akan makin merasakan aktivitas ilahi makin meningkat dan bekerja secara nyata dalam hidup kita, dalam pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, dan itu akan termanifestasi dalam tindakan perbuatan sikap hati kita. Setiap hari kita akan merasakan surga begitu mengintervensi seluruh hidup kami, karena ada pemerintahan Tuhan yang kita alami, karena ada pemerintahan Tuhan yang bergerak atas hidup kita. Maka kita merasakan ada kedamaian, ada ketenangan, ada sukacita, ada damai sejahtera terus nyata, bahkan terus meningkat dari hari ke hari. Tidak ada yang dapat menyamai Engkau Tuhan. Tidak ada keindahan yang sama dengan keindahan yang Kau miliki, yang Engkau nyatakan dan taruh dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus yang manis yang hari ini. Kami mau sama-sama share dari firman-Mu. Roh pewahyuan, roh hikmat dan wahyu, roh pengertian ada pada kami, sehingga kami sama dalam pemahaman, satu frekuensi di dalam Engkau. Kami sama diselaraskan, sehingga kami bersama-sama mengerti satu iman dalam satu pengetahuan yang benar tentang anak Allah, dan kebebasan penuh dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus atas seluruh umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan. Kami berdoa bersyukur siang ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut firman-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Tunggu mau cek lagi.
Halo semua yang sudah live, puji Tuhan, selamat jumpa lagi. Kiranya saudara terus mengalami damai sejahtera yang makin meningkat dari hari ke hari, karena Tuhan terus bekerja, Tuhan terus, Roh Kudus terus bekerja dalam hidup kita semua. Amin Bapak Ibu. Jadi mari pada siang hari ini sama-sama kita membuka firman Tuhan. Kemarin kita sudah belajar bersama-sama tentang mengobarkan karunia dan panggilan Allah. Iya. Mengobarkan karunia dan panggilan Allah dalam hidup kita ya. Oke, kita lihat bersama-sama di situ. Hari ini kita akan sama-sama melihat apa yang Tuhan kerjakan bagi gereja hari-hari ini dan hari-hari ke depan akan sangat luar biasa ya. Karena itu kita harus menjagai hidup kita harus saling menjagai. Baik sebegitu intensnya sebagai pemimpin memastikan orang percaya, gereja Tuhan, anak-anak rohani di dalam rumah rohani makin terbangun secara akurat. Dan itu artinya betapa pemimpin punya satu kerinduan ya, sebagaimana Tuhan merindukan umatnya terus terhubung dengannya, memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Hal yang sama juga dimiliki oleh pemimpin membawa anugerah adalah selalu dapat melakukan tindakan-tindakan yang membawa umat terus menghubungkan dengan Tuhan. Jadi sebagai pemimpin, posisi Mam di sini porsinya adalah terus memastikan engkau terus terhubung secara akurat dengan Tuhan, kesadaran akan Tuhan dari waktu ke waktu makin kuat, makin tajam ya. Dan sebaliknya bahwa jemaat juga harus punya sikap timbal balik. Artinya apa yang dapat jemaat lakukan kepada pemimpin, kepada Mam adalah menjagai pemimpinmu. Kita saling menjagai pemimpin sehingga pemimpin tidak mudah terjebak dengan keadaan apapun, spirit yang error, hal-hal yang salah dalam hidup ini dan akhirnya hidupnya menjadi salah sebagai pemimpin. Bahkan terus memastikan, terus doamu, dukunganmu, supportmu, ketaatan dan kesetiaanmu bekerja sama di dalam agenda Tuhan akan membuat hidupmu tak akan sama, dan juga sebagai pemimpin akan merasa dukungan yang luar biasa sehingga bersama-sama bersinergi dengan anak-anak rohani dan tidak ada celah yang bisa menghancurkan mereka, bisa memisahkan mereka karena saling menjaga itu begitu kuat. Jadi tugas saudara menjaga imam, jangan sampai error dalam perjalanan rohani, dalam pelayanan melayani saudara. Tapi terus memastikan doamu, memastikan sebagai pemimpin Mam terus terjaga, berjalan dalam kemurnian, dalam kesetiaan, dalam ketekunan dan pewayuan-pewayuan yang segar daripada Tuhan. Itu akan terus membawa jemaat, membuat jemaat, mengupgrade jemaat, hidup jemaat menjadi berbeda ya. Dan oleh karena itu kita butuh kemurnian hati. Kemurnian hati seorang pemimpin begitu penting. Oleh karena itu kita sadar bahwa ada begitu banyak pemimpin bergerak sendiri. Artinya dalam level dia sebagai pemimpin tidak ada orang yang memperhatikan dia sehingga dia merasa selalu levelnya lebih tinggi dan sulit untuk menerima nasihat, menerima teguran, menerima mungkin saran atau selalu takut untuk mengambil keputusan. Tapi ketika saudara terus berdoa, ini yang akan salah dan berbahaya pekerjaan Tuhan kalau seperti ini. Tapi ketika saudara bekerja sama, itu tadi Mam bilang, membangun satu sinergi yang baik, engkau juga menjagai pemimpin di dalam doa, maka hal yang sama juga sebagaimana pemimpin membangunmu begitu intens, memastikan engkau terus punya firman, punya asupan, suplai firman yang terus membawamu terhubung dengan ruang tata, yang terus memastikan engkau terhubung dengan anugerah itu. Mempercaya itu akan menjadi sangat luar biasa. Tapi bukan oleh karena kita, tetapi pola yang kita bangun ini memastikan kita terjaga dengan aman. Kita ada di dalam perlindungan. Sebab begitu banyak roh penipuan di luar. Kita melihat ada banyak hal terjadi. Jika jemaat juga tidak terbangun secara akurat, maka kita terjebak, kita tertipu. Ketika diekspos para pemimpin, ketika hidup mereka dilihat, mereka kita sebagai pemimpin dalam hal ini tidak
didapati material yang sesungguhnya yang disampaikan, yaitu firman kebenaran. Tetapi sebaliknya, firman hanya menjadi sebuah penyampaian, hanya menjadi sebuah khotbah yang hebat, yang luar biasa, memberkati jemaat mungkin, tetapi hidupnya sendiri tidak benar. Oleh karena itu, mari kita saling menjagai, menjagai saudara, dan memastikan saudara tetap terlindung dalam bahaya apapun yang sedang mengancam dan siap menerkam saudara. Tugas mam adalah terus membangun engkau. Firman ini harus menjadi arahan jelas. Firman ini harus menjadi makanan yang mengenyangkan, sehingga tidak ada hal-hal di luar yang masuk dan mengkontaminasi hidupmu, dan engkau menjadi kenyang dengan hal-hal yang dunia itu. Tetapi engkau kenyang dengan apa yang menjadi kebaikan Tuhan. Engkau terus mengalami hal-hal yang dari ruang tahta itu tercurah bagi kehidupan keluarga kita. Amin. Oleh sebab itu pada siang hari ini, jika mam mereview ke belakang sejak start awal kita mulai doa serentak jam 12, mam percaya kita makin mantap dari hari ke hari. Tapi bukan cuma mantap oleh karena kita terlihat, kita live, terlihat saudara mam live, saudara live di situ, tetapi pastikan rohmu terus terbangun. Ini yang kita kejar, ini yang menjadi goal kita. Setiap firman diimpartasi, dilepas, dipastikan rohmu terus terbangun. Itu makin akurat, makin kuat, makin strong, dan akan terekspresi, termanifestasi dalam seluruh gaya hidupmu setiap hari. Karena kenapa? Setiap hari jika saudara mau mengalami kehidupan yang berkemenangan, saudara mau mengalami hidup yang makin berkualitas, makin luar biasa, pastikan pilihanmu setiap hari itu pilihan yang tepat. Pilihan yang tepat apa? Memilih untuk berjalan di dalam kehendak Tuhan, memilih untuk dibangun di dalam Dia, karena hanya Dialah satu-satunya jaminan hidup kita. Katakan amin. Ya, sebentar mam periksa dulu. Haleluya. Dalam nama Yesus. Ya. Gereja dengan berjalannya waktu, saudara, orang percaya dengan berjalannya waktu, kita terus dibangun ya, kita terus dibangun secara akurat untuk memastikan seluruh hidup kita sebagai orang percaya mengalami satu kekuatan yang tidak mudah digoncang, satu kekuatan yang membuat saudara dan saya bisa bertahan di tengah-tengah kegoncangan ya. Oleh karena itu kita melihat bersama-sama bagaimana kehidupan daripada Yakub. Ingat, kita tidak cuma membawa agenda diri kita, yang penting kita sudah diberkati, saya sudah bertobat, saya sudah di dalam Tuhan. Tetapi ada tugas yang besar yang Tuhan percayakan kepada kita, dan dibutuhkan dari kita bekerja sama. Itu tadi Mam bilang, kalau kau hanya sekedar menerima firman tapi kau tidak menjagai pemimpinmu di dalam doa, bagaimana caramu menjaga pemimpin? Di dalam doa, berdoalah untuk dia selalu, minta hikmat Tuhan. Seperti Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Korintus di sana, berdoalah untuk kami supaya pemberitaan firman. Jadi tugas saudara adalah berdoa selalu, minta perlindungan Tuhan, minta pewahyuan firman yang akurat, firman yang segar, sehingga firman yang relevan dengan keadaan sekarang ini, sehingga gereja kita sebagai umat percaya, sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya makin mengalami peningkatan, bukan hidup biasa-biasa terjebak dengan zona keduniawian, kedagingan, semua hidup manusiawi, tapi kita akan mengalami bagaimana restorasi dari Tuhan terus terjadi, pembenahan-pembenahan dari Tuhan terus terjadi, sehingga kita menjadi orang-orang yang menyelesaikan destiny Tuhan, kita menyelesaikan agenda Tuhan, karena Tuhan punya tujuan, yaitu supaya kerajaannya datang, semua orang menerima kerajaannya, semua orang bertobat dan sungguh-sungguh hidup di dalam Dia. Dan mempercaya hal yang sama, kita sebagai agen-agen perubahan di bumi ini, kita sebagai gereja yang terus di-set, yang terus dipastikan kita mengalami bagaimana proses Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Tetapi ingat sekali lagi, selalu tergantung dari saudara respon atau tidak. Memastikan kita semua memilih untuk terus berespon kepada Tuhan, sehingga kita mengalami kekuatan, mengalami dibaharui oleh Tuhan dari hari ke hari. Kita lihat sama-sama kitab Kejadian. Kejadian pada pasal, kita buka sama-sama di kitab Kejadian. Kejadian pasal 32 ayatnya yang kita lihat sama-sama dulu. Kejadian 32 ayat
2 sampai dengan ayat yang ke-28. Kejadian 32, Kejadian pasal 32. Ayat 22 sampai dengan 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Oke, baik saudara, kita lihat bersama-sama dari pembacaan firman Tuhan ini. Mempercaya bahwa dari pembacaan ini kita bersama-sama belajar dari siapa Yakub itu. Amin. Ketika kita sadar bahwa hidup kita begitu ada di dalam perhatian Tuhan, maka mempercaya hal yang sama juga saudara akan terus menyadari bahwa hidup saudara dan saya ada di dalam rancangan Tuhan. Dan orang yang ada dalam rancangan Tuhan tidak akan dibiarkan oleh Tuhan, tetapi pasti Tuhan akan selalu datang untuk memastikan. Tuhan akan selalu rindu untuk memastikan melalui karya-karya Roh Kudus kita didapati meresponi dia dan makin alami perubahan di dalam dia. Orang-orang kudus akan mengalami peningkatan, itu yang pasti, karena janji Tuhan bahwa ketika orang-orang kudus terus bertumbuh, ketika orang-orang kudus tersedia, mau dibentuk, mau diajar, mau berubah, mau dibenahi, dan menjadi pribadi yang selalu terbuka, selalu mau menerima Tuhan, bekerja dalam hidupnya, memastikan hal-hal yang duniawi makin terkikis, memastikan hidup secara daging, secara manusiawi tidak ada lagi. Dan saudara terus mindset hidup saudara, kita semua terus mindset hidup kita dalam kebenaran, maka mempercaya akan menjadi representasi daripada apa yang Tuhan inginkan sebagai orang-orang yang akan dipakainya menjadi agen-agen perubahan. Orang-orang kudus akan menjadi dari proses ini. Mereka mengalami kedewasaan. Mereka akan mengalami yang Efesus katakan, Efesus 4 ayat 17 di sana, 14. Saudara, kita lihat sama-sama sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah dan kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Itu di dalam Efesus di sana dikatakan. Jadi saudara, kita percaya bahwa pembacaan kita tadi, kita lihat di ayatnya ya Tuhan. Karena kenapa? Ada begitu banyak hal yang menjadi kendala, menjadi penghalang yang terbesar, bahkan membuat umat Tuhan hanya berputar-putar di padang gurun ketika mereka terus hidup mengalami konflik, mengalami berkepanjangan. Konflik itu tidak selesai, mengalami kondisi-kondisi yang tidak baik, selalu terjadi pemberontakan, selalu terjadi kehidupan saling menyakiti antara satu dengan yang lain, merasa dikecewakan, merasa tidak mengalami perlakuan yang baik. Ini yang terjadi di seputaran pelayanan, ini yang terjadi dalam kehidupan seluruh orang percaya dari hari ke hari. Dan jika ini tidak ditangani dengan baik, jika ini tidak dibenahi dengan baik, jika para pemimpin juga tidak pulih, maka ini sangat berbahaya. Gereja tidak siap ketika kedatangan Tuhan. Gereja tidak siap ketika segala sesuatu yang terjadi, begitu banyak hal, dan semua menjadi kelabakan, semua menjadi orang-orang yang kebingungan. Oleh karena itu, melihat situasi dan kondisi ini, mempercaya bahwa konflik apapun, konflik saudara, semua orang pasti pernah mengalami konflik. Hidup itu selalu terjadi salah paham, terjadi saling menyakiti, tersinggung, terluka, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, ini memang terjadi begitu luar biasa. Dan Yakub mengalami hal yang sama. Ketika kita baca cerita tentang Yakub dan Esau, maka saudara akan temukan bagaimana ini bagian dari proses di mana Yakub harus menerima sebab akibat dari konflik yang terjadi di tengah-tengah keluarganya, ya. Sebagai
anak yang merasa diuntungkan dari apa yang terjadi, yang kita sudah, kalau kita baca dari pasal-pasal sebelumnya, Mam tidak mau kembali ke situ, tapi saudara bisa cek di sana. Bahkan kita pun sudah mengikuti pembacaan dari Kejadian dan pasti saudara ingat ceritanya ya. Oleh karena itu berakhir dengan kehidupan antara Esau dengan Yakub, di mana pada akhirnya kondisi itu terjadi. Yakub harus mengalah dan keluar dari rumah, pergi ke tempat ke pamannya Laban, dan di sana dia berapa tahun baru dalam proses itu baru dia kembali. Kalau kita lihat di Kejadian 33, coba kita lihat sebentar Kejadian pasal 33. Kejadian pasal 33 1-4 dikatakan Yakub berbaik kembali dengan Esau. Perhatikan, Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnya Esau datang dan dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannya lah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali sehingga ia sampai ke dekat ke kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapati dia, didekapnya dia, dipeluknya lehernya, diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Saudara perhatikan, jadi ini bagian dari bagaimana proses di mana akibat konflik itu, mau atau tidak, suka atau tidak, namanya keluarga, kita harus pulih. Oleh karena itu memang kalau kita berpikir tentang diri kita sakit, maka ya secara daging ini sakit. Siapa bilang tidak sakit? Tetapi saudara, jika kita mau memilih mentaati Tuhan, sakitmu akan pulih. Sakitmu menjadi pulih karena engkau melihat bahwa di balik dari semua itu ada kehendak Tuhan, yang Tuhan mau nyatakan kepada kita untuk kita makin hidup rukun, makin hidup terbangun secara akurat. Katakan amin. Kalau kita lihat di sini, kita menyadari bahwa hal yang sama juga kalau kita menyadari dalam kehidupan kita sebagai keluarga. Tidak usah keluarga, artinya keluarga yang lain yang bukan saudara sedaging. Kita juga kehidupan saudara sedaging. Bahkan juga antara orang tua dengan anak sering terjadi. Kita menjadi konflik dengan orang tua, mungkin bisa berhari, berminggu, berbulan, bahkan bertahun-tahun tidak pulih. Tetapi saudara, apapun itu besarnya persoalan masalah, kita harus selalu memilih untuk benar-benar menyelesaikan masalah, memecahkan semua masalah dengan hati yang dingin. Kita harus sembuh dan kita harus mengalami transformasi, kita harus mengalami restorasi, kita harus mengalami di mana berubah menjadi orang yang berbeda. Kalau kita baca di ayat yang ke-8 ini, bagaimana Yakub harus mengalami menang, dan di mana pada waktu dia bergulat dengan malaikat, dia bergulat dengan pribadi itu, dengan Tuhan itu, dia benar-benar begitu. Di sini dikatakan namamu tidak akan disebut Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia. Jadi Yakub menunjukkan betapa dia begitu kuat, begitu gigih ya, begitu kekuatannya, sampai Tuhan di sini menulis, maksud firman ini berkata, Allah, engkau bergumul melawan Allah dan engkau menang. Jadi saudara, gereja harus mendapatkan posisi ini kembali. Kita harus menang. Kita harus kembali mendapatkan otoritas itu. Bahwa kita tidak boleh kalah kepada iblis. Kita tidak boleh kalah oleh karena persoalan masalah, dan itu menjadi alasan. Tahukah saudara, itu menjadi alasan terbesar iblis berdiri di situ dan berkata bahwa engkau telah dilukai, engkau telah hatimu pahit, hatimu sakit, dan tuduhan-tuduhan itu, kondisi-kondisi itu akan membuat engkau tidak akan bisa maksimal duduk di dalam otoritas Tuhan. Engkau tidak akan bisa mendapatkan posisi yang kuat karena iblis selalu hal-hal ini belum dibereskan. Oleh karena itu, jika saudara mau ini dibereskan, maka saudara harus ambil keputusan untuk membenahi. Tidak bisa kita membawa hidup yang terus dengan antara anak dengan orang tua tidak berbuka hati, ada tersembunyi, antara dengan suami dengan istri, ada hal-hal yang begitu tersembunyi, dan itu bertahun-tahun tidak diketahui. Oh, hari ini saya mau berkata kepada saudara, ini waktunya engkau harus memberi hidupmu. Biarkan Tuhan bekerja. Izinkan Tuhan intervensi keluargamu, sehingga engkau akan berjalan dengan damai, dengan tenang. Kemarin kita sudah belajar, kita mengalami damai, suasana damai di dalam hadirat. Kita mengalami ketenangan, kedamaian. Dan karena itulah
engkau dan saya harus terus memastikan hatimu terus bersih, hidupmu terus diselaraskan di dalam firman. Jika didapati masih ada banyak hal yang rahasia, masih tersembunyi, hari ini saya berkata kepadamu, bertobatlah, berikan semua hal yang mengganjal di hatimu kepada Tuhan. Izinkan untuk mengadakan saya percaya engkau akan berjalan di dalam kemenangan. Engkau akan melihat kemuliaan hadirat Allah itu tercurah atas hidupmu, atas keluargamu, atas rumah tanggamu. Dan kutuk yang mengikuti kita diputuskan di dalam nama Yesus. Karena otoritas Tuhan begitu luar biasa, begitu terjadi pemberesan, engkau menerima kuasa, jalanmu menjadi terbuka, semua menjadi jelas, semua menjadi indah, hatimu damai, hatimu tenang, engkau mengalami kebahagiaan dalam keluarga, pekerjaanmu diberkati, pekerjaanmu sukses. Dari waktu ke waktu engkau akan melihat langit itu seperti menjadi terbuka bagi engkau, klik di dalam engkau, dan saya pastikan terjadi atas engkau. Dengarkan ini baik-baik, karena posisi kita sebagai orang kudus tidak lagi biasa-biasa, akan meningkat. Kita akan terus alami peningkatan waktu Tuhan terus menginvasi hidup kita. Apa yang dialami oleh Yakub, dia mengalami konflik keluarga yang luar biasa berkepanjangan. Dan saudara tahu, tidak ada pilihan lain selain apa? Dia harus membereskannya dengan kakaknya. Dia harus kembali. Dan bagi saya, saudara, jika saya mau berkata kepada saudara, tidak ada sesuatu yang sulit dan sukar. Jika kita berbuka antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak, antara suami dengan istri, antara keluarga adik dan kakak, antara pemilih ipar atau mantu, saya percaya akan terjadi pemulihan. Jangan biarkan setan bercokol, bertahta di dalam masalah itu, dan itu membuatmu tidak berdaya, itu membuatmu terus punya alasan, dan sadar atau tidak engkau sebenarnya terikat dan terjebak di situ. Oh, saya mau berkata pada engkau, dengarkan suara Tuhan, dengarkan firman Tuhan sedang datang kepada kita. Kalau Yakub harus mengalami pemulihan, maka hal yang sama terjadi atas hidupmu. Saya berdoa impartas ini terjadi atas engkau. Engkau terlepas dari segala ikatan dan belenggu apapun. Engkau merdeka di dalam Dia, karena kemenangan ini harus menjadi bagianmu. Yesus menjanjikan kemenangan, bukan kegagalan. Yesus memberikan kedamaian, ketenangan, bukan ketidaktenangan, bukan ketidakdamai sejahtera. Tidak ada kepastian. Sebaliknya, yang Yesus berikan adalah kedamaian, kepastian, ketenangan, sukacita, damai sejahtera. Karena Dia menjanjikan adalah Allah yang setia. Amin. Oh haleluya, saya percaya semua kutukan yang berjalan sejak dari awal, mungkin juga akibat karena orang tua kita hidup tidak benar, mungkin ayah kita, mungkin ibu kita, sehingga kita mengalami hidup. Berkata kepada saudara, jika engkau makin bersungguh-sungguh kepada Tuhan, hidup engkau serahkan sungguh-sungguh, hanya berseru kepada Tuhan, sebab hanya Dia satu-satunya jawaban atas dunia, jawaban atas segala masalah dan persoalan, konflik sebesar apapun, tantangan masalah sebesar apapun, Dialah jawaban kehidupan kita. Oh, saya percaya, saya berdoa terjadi atas engkau. Waktu engkau dengar firman ini, buka hatimu, dengarkan Tuhan, dan terima Dia, izinkan Dia bekerja membersihkan, sehingga semua yang mengganjal, semua yang masih menahan, semua yang masih mempengaruhi kehidupanmu karena akibat konflik-konflik itu, saya percaya Tuhan munculkan itu tiba-tiba dalam hatimu. Itu tidak sekedar menjadi sebuah story cerita perjalanan hidup, tetapi Tuhan sedang bukakan kepadamu supaya akui dan bereskan, putuskan di dalam nama Yesus, sehingga berkat Allah tercurah atas keluargamu, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh haleluya. Saudara, saya percaya gereja akan makin maksimal ketika kita menyadari hal ini. Kita kemarin sudah belajar tentang bermitra dengan Roh Kudus. Jika saudara memahami dan menangkap impartasi firman kuasa dari bermitra itu, maka saya percaya engkau dengan mudah melepaskan segala hal yang masih mengganjal. Engkau dengan mudah bisa berbuka hati, engkau dengan mudah berjalan dengan kepastian, berjalan dengan keyakinan, dan berkata, aku harus menyelesaikan PR ini, aku harus menyelesaikan, segera sudahi, segera akhiri, sehingga engkau akan mengalami pintu itu terbuka bagi engkau lebar-lebar, karena janji Tuhan itu ya dan amin. Amin. Yakub telah menerima banyak berkat. Ingat, janji berkat yang luar biasa
Ya, Yakub di sini menerima banyak janji nubuatan dan Bani Yakub menerima banyak berkat di sepanjang perjalanan mereka. Mereka telah menjadi kaya raya, namun mereka tidak dapat, perhatikan ini. Yakub ya dan keturunan anak-anaknya ya, Yakub ya sebagai pribadi yang berjalan di dalam destiny Tuhan, berjalan di dalam agenda Tuhan. Di sini dikatakan ya, ketika Yakub dalam proses perjalanan ini, dia harus mengalami pemulihan, dia harus mengalami perjumpaan secara pribadi, dan dia harus bergulat dengan Allah, dia harus bergulat dengan malaikat yang diutus oleh Allah itu. Maka saya percaya hal yang sama juga Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Karena kenapa? Kita bukan cuma mengejar yang penting kelihatan kita sudah ibadah, kita merasa sudah cukup, sudah pas, kita diberkati keluarga seperti ini. Tapi saudara, warisan itu tidak diserahkan ke tanganmu. Perhatikan baik-baik. Hal yang sangat-sangat kita perhatikan, semua sadari bahwa mereka tidak dapat menerima. Maksudnya Yakub tidak dapat menerima warisan pusaka tanah yang dijanjikan kepadanya, kecuali kehidupan Yakub itu sendiri berubah. Berubah dari apa? Ada banyak hal yang menyertai hidupnya. Dia hidup dengan tekanan, hidup dengan ketakutan, hidup dengan ketidakpastian. Mana konflik begitu berkepanjangan, tidak selesai dalam hidupnya. Dan apa yang terjadi, kecuali hidup kita harus berubah terlebih dahulu. Jadi pastikan kita harus, itu tadi Mama bilang, ambil keputusan, bereskan semua. Beresin segala hal yang semerabut itu, beresin segala hal yang tertutup itu. Kalau perlu saudara, engkau harus menyelesaikan, minta hikmat Tuhan dan berdoa, dan pengakuan terjadi, pemulihan terjadi, sehingga tidak ada lagi hal yang tersembunyi, tidak ada lagi hal yang tertutup. Berjalan seperti biasa, tetapi sebetulnya ada hal yang tunggu bom waktu akan meledak, ya. Oleh sebab itu malaikat Tuhan itu terpaksa, apa yang dilakukan oleh malaikat Tuhan untuk memastikan Yakub benar-benar terjadi restorasi luar biasa, terjadi kehidupannya dipulihkan benar-benar. Barulah di situ dia menerima warisan itu, ya. Dikatakan apa? Malaikat Tuhan terpaksa menyentuh pangkal pahanya. Sejak itu Yakub, perhatikan. Jadi kekuatan Yakub itu ada di pangkal paha, saudara. Ini bicara tentang kekuatan seorang Yakub, dan ini juga kekuatan manusia. Seringkali kita merasa masih kuat, masih gagah, masih mampu, kita merasa ya masih hebat, jadi kita masih bikin segala hal, bikin macam-macam, sembunyi-sembunyi, mungkin ada hal yang tidak diketahui, mungkin melakukan hal yang tidak diketahui oleh anak-anak, oleh istri, oleh suami, oleh pemimpin. Tetapi dengar baik, mata Tuhan tertuju kepada. Amin. Sehingga apa dikatakan? Jadi pada waktu saudara Yakub dipukul di pangkal paha, sehingga Yakub sejak saat itu harus berjalan pincang. Artinya berjalannya Yakub sudah tidak lagi seperti semula, ya. Begitupun nanti ya begitu pula saudara, hal yang sama juga akan terjadi dalam hidup kita. Yakub harus mengalami dipukul di pangkal paha, semua kekuatan dilucuti, sehingga benar-benar pemulihan terjadi, restorasi terjadi, dan mempercaya hal yang sama juga, namanya berubah, karakternya berubah. Katakan amin. Yakub tidak lagi disebut, ayat 28 tadi berkata apa? Namamu tidak akan lagi disebut ya Yakub. Tapi apa tadi dibilang? Disebut Israel. Dikatakan di situ, ya. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Katakan amin. Engkau menang. Jadi saudara, pada waktu berubah, namanya pun berubah, karakternya pun mengalami perubahan total. Ia telah mengalami posisi di mana meningkat, ya, dalam kedudukannya sebagai orang yang sudah menang di hadapan Tuhan dan sesama manusia. Bayangkan, jadi dia sudah menang atas kakaknya karena clear dan akhirnya selesai. Begitu juga dengan Tuhan, dia beres, dia lepas, dia mengalami restorasi dari Tuhan. Secara pribadi dia mengalami perjumpaan face to face dengan Tuhan pada saat itu dan bergumul, dan Tuhan mengaku engkau menang. Haleluya, amin. Jadi saudara, apa yang bisa membuat kita bisa melewati semua? Beri dirimu sungguh-sungguh. Berikan kehidupanmu meresponi kehendak Tuhan, meresponi agenda Tuhan. Jangan kita masih main-main, jangan kita masih campur-campur. Kehidupan dunia, kehidupan secara rohani, tapi juga kehidupan duniawi. Rohani dengan rohana dicampur. Mari kita bertobat. Kita memang masih hidup di dunia ini, tapi kita tidak harus berubah menjadi seperti dunia ini. Yang kita berkata, berubah
kelakuan budimu. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Katakan amin. Itulah sebabnya Tuhan terus memastikan gerejanya dievaluasi. Gerejanya terus dievaluasi sehingga mengalami pemulihan, sehingga makin maksimal. Mereka menerima janji Tuhan, mereka menerima warisan, mereka membawa mandat kerajaan, mereka beroperasi dari kuasa itu, dan mereka benar-benar menunjukkan manifestasi yang ada dalam hidup mereka. Mereka tunjukkan bukan karena mereka, tapi Kristus yang terbangun akurat dalam hidup mereka. Katakan amin. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, mempercaya bahwa gereja Tuhan kini sedang dimunculkan oleh Tuhan, ya. Kita benar-benar mengalami proses seperti yang Yakub alami, supaya gereja benar-benar menemukan posisi yang luar biasa. Kenapa? Karena ya gereja Tuhan atau gereja Yesus Kristus kini berdiri di sebuah persimpangan jalan. Ya, tidak lagi berdiri di sebuah persimpangan jalan. Jadi kita tidak lagi berdiri di posisi di mana tidak jelas, tapi kita menjadi jelas, makin jelas, bahwa yang firman dari hari ke hari dibukakan kepada kita supaya segala satu makin menjadi jelas. Kita makin jelas memilih, tidak samar-samar lagi. Engkau memastikan komitmenmu kalau engkau mau hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Engkau makin mau lebih lagi dengan Tuhan. Itu adalah komitmen yang harus engkau pegang. Dan siap bayar harga. Amin. Saudara mungkin dengan kehilangan teman karena engkau sudah menjadi orang yang begitu luar biasa, caramu mengekspresikan hidupmu setiap hari sudah beda dengan sebelumnya, dan mungkin temanmu pun akan berkurang. Adalah lebih baik engkau kehilangan teman daripada engkau kehilangan Tuhan. Adalah lebih baik engkau mungkin temanmu sedikit daripada teman banyak, tapi justru sebaliknya menjerumuskan hidupmu kepada dosa, itu adalah sangat berbahaya. Lebih baik engkau tidak punya teman, mungkin masih punya istri, punya suami, punya anak-anak, punya keluarga rohani. Itu yang lebih baik daripada berteman dengan orang-orang tapi bawaannya kau selalu terkontaminasi. Jadi saudara juga harus mengenali dirimu, kelemahanmu, sehingga engkau tidak mudah terjebak. Amin. Tolong dirimu untuk selalu fight, ya, terlalu kau kuat. Amin. Nah, oleh karena itu di sini kita akan terjadi suatu kebangunan rohani yang luar biasa. Oh, saya percaya dan sedang terjadi. Ya, di mana gereja-gereja akan muncul, ya, gereja-gereja akan berdiri, gereja secara komunitas orang percaya, di mana mereka akan meresponi Tuhan. Mereka akan mengalami bagaimana Roh Kudus tercurah, bagaimana semua pintu-pintu akan terbuka dan Roh Kudus bekerja, manifestasi Roh akan bekerja, mencengkram orang-orang. Tetapi ingat sekali lagi, ini adalah gereja yang selalu tersedia dan terbuka. Jika engkau tidak tersedia dan terbuka, engkau kebingungan, engkau menjadi orang yang seperti orang yang tidak sadar kita sedang ada di dalam suasana yang sebenarnya Tuhan lagi bekerja, tapi kita tidak berespon. Tidak ada kesadaran akan Tuhan, tidak ada rasa hati yang benar-benar haus akan Tuhan, merasa kita biasa saja, kita sudah cukup dengan yang ada. Berbahasa roh, melihat penuh mungkin berbahasa roh itu sudah cukup. Tapi saudara, coba cek kepada kehidupan setiap hari, belum terbenahi secara akurat. Karena itu mari kita memastikan hidup kita, gereja akan muncul sebagai gereja yang benar-benar sudah siap dibenahi hidup mereka setiap hari. Firman Tuhan menginvasi mereka, firman Tuhan makin bekerja setiap hari, setiap saat, dan mempercaya bahwa hal yang sama orang-orang akan terus meresponi Tuhan. Hari-hari ini orang-orang akan meresponi Tuhan. Saudara melihat sendiri fenomena yang terjadi di berbagai negara dengan adanya pandemi COVID Corona ini, saudara. Kita melihat bagaimana negara-negara yang tadinya tertutup, mungkin tersembunyi, berdoa pun mereka terintimidasi, mungkin nanti terlihat terlalu sok suci, dan karena begitu kuatnya ya kekuatan dunia. Tapi sekarang tidak peduli lagi, orang mau di jalan raya yang tidak pantas, untuk tidak layak untuk dipakai untuk berlutut berdoa, sudah menjadi biasa. Mereka datang mencari Tuhan, tidak peduli di tempat ramai di mana saja, di mall, di jalan raya, mereka mencari Tuhan. Di atas bumbungan rumah mereka berseru, bernubuat, mendeklarasikan kebenaran. Karena betapa hari-hari ini
kebutuhan akan Tuhan, kesadaran akan Tuhan akan memaksa orang-orang. Tidak ada tempat yang lain, tidak ada tempat yang aman. Ini masa di mana betul-betul semua manusia, semua orang, semua kekuatannya dilucuti, kesombongan, keangkuhan, tidak lagi berdaya apa-apa, hanya harus tunduk mengakui Tuhan di atas segala-galanya. Bukan lagi hal-hal yang lainnya. Uang, kedudukan, jabatan, materi, semua tidak ada artinya apa-apa. Yakub harus dipukul pangkal pahanya. Dan sejak saat itu dia berjalan pincang. Biar melalui peristiwa-peristiwa yang begitu mungkin juga memukul kita. Apakah mungkin apa yang kita alami menjadi pelajaran besar secara global di mana-mana. Dan juga mungkin ada hal-hal yang lebih spesifik lagi dalam keluarga. Mungkin kita kehilangan orang yang kita cintai. Maka Mama berkata begini, kita disakiti, kita dilukai misalnya, dan kita merasa tidak berdaya. Kita harus datang kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah sumber kekuatan yang mampu dan sanggup memulihkan kita dan memastikan kita berjalan dengan penuh kebergantungan kepada Tuhan. Katakan amin. Orang-orang yang selama ini saudara lihat, orang-orang selama ini cuek, orang-orang yang ya selama ini mereka pikir aman-aman saja, baik-baik saja ya. Mereka akan menanti Tuhan dengan gila-gilaan, menanti di hadirat Tuhan, karena mereka sadar betul-betul uang tidak bisa menolong mereka, kekayaan tidak bisa menolong mereka, hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Sehingga membuat mereka mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, mencari hadirat Tuhan, karena hanya hadirat Tuhan menjadi jaminan. Karena itu berkata kepada engkau, wahai bagi engkau, jangan merasa nyaman hari-hari yang kau jalani. Mungkin ya kalau pandemi corona secara umum terjadi di mana-mana, semua orang merasakannya. Tapi mungkin dari segi secara pribadi, Mam cuma berkata kepada engkau, jika Tuhan kembali menyapamu dalam bentuk masalah atau persoalan, adalah lebih baik mari siapkan dirimu dari sekarang, siapkan diri kita dari sekarang. Karena kebiasaan kita ya, waktu ada masalah, air mata ingus pun bisa ada, bisa turun. Bukan cuma air mata yang asli, tapi air mata dari hidung ini keluar juga. Bayangkan, saking mendesaknya kebutuhan itu. Saudara tidak bisa tidur, duduk tidak bisa duduk, makan tidak bisa makan, karena melihat pergumulan yang begitu berat. Tapi saudara tahu, itulah sifat manusia. Begitu setelah misalnya itu selesai, itu sudah berjalan nyaman, saudara nyaman, dan saudara kembali seperti biasa. Jangan membawa pola lagi seperti itu. Mama berkata itu pola yang salah. Justru semakin engkau sudah belajar dari pengalaman itu, teruslah bangun hidupmu makin akurat, makin teguh, makin berakar di dalam Dia. Karena engkau melihat pertolongan Tuhan, engkau melihat campur tangan Tuhan, engkau melihat mujizat-mujizat Tuhan. Jangan kembali lagi ceroboh, jangan kembali lagi berjalan dalam kehidupan yang tidak akurat. Mam mau berkata kepada kita begini, mari terus awasi perjalanan hidup kita. Seperti kemarin Mam bilang, kita harus bisa mengawasi hidup kita. Kita yang tahu evaluasi hidup kita, apakah kita lagi terbakar, lagi bernyala-nyala di dalam roh, kita lagi mengobarkan karunia-karunia roh, atau sebaliknya sudah padam, kita sendiri yang memadamkannya. Karena melihat masalah begitu banyak, persoalan begitu banyak, dan saudara pun masa bodoh, dan akhirnya saudara tidak ada lagi hubungan dengan Tuhan, karunia tidak lagi dikobarkan, panggilan tidak lagi, saudara, panggilan Tuhan menjadi pudar, saudara menyerah pada keadaan. Ya, itu yang terjadi. Lalu rohmu menjadi lemah, tidak lagi bernyala-nyala, tidak lagi bergairah, tidak lagi bersemangat. Oh, hari ini saya berkata pada saudara, latih dirimu ke depan. Pra new normal sudah diberlakukan, ya, new normal life, new normal life sudah akan mulai diberlakukan. Dan saudara, disinilah akan terlihat engkau menjadi orang yang ceroboh, engkau menjadi orang yang tidak disiplin seperti sebelum terjadi pandemi COVID Corona, atau setelah ini saudara, ketika sudah dimulai diberlakukan new normal life. Saudara, apakah engkau makin disiplin, hidupmu makin sehat, makin engkau memudahkan hidup sehat, makin engkau tertib, makin engkau taat, atau engkau akan seperti biasa, kembali seperti semula, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Dan ini yang saudara kita akan lihat ke depan. Kita ada di sekitar penyakit. Virus akan saudara, kita tidak melihat virus itu ada di mana, karena virus itu begitu kecil, hanya bisa diteropong dengan alat khusus, ya, bisa dilihat dengan alat khusus.
Tapi namun saudara, Tuhan yang luar biasa itu, yang selalu kita rasakan dia bekerja dalam hidup kita, biarkan dia terus mencengkram hidup kita. Kita harus makin taat kepadanya, kita harus makin hidup sungguh-sungguh di dalam dia. Karena untuk itulah kita mendapatkan jaminan yang pasti. Amin. Jadi saudara, mari kita terus memastikan apa yang Tuhan sedang kerjakan pada kita hari-hari ini untuk mendapatkan kualitas hidup sebagai orang percaya yang menang atas semua, sebagai orang percaya yang mengalami peningkatan. Kita tidak lagi menjadi korban, menjadi orang yang terombang-ambing dengan situasi dan keadaan, tapi kita memiliki urapan Isakar, Bani Isakar, bisa membaca situasi dan keadaan hari-hari ini dengan cepat. Kita mengambil sikap, mengambil tindakan kita, dan kita mencari Tuhan, berlindung kepada Tuhan, karena memang kita sudah terus membangun hidup ada di dalam Dia. Oleh karena itu saudara, siang hari ini Mama berkata begini, akan muncul. Jadi semua akan sedang dibawa Tuhan, semua sedang dievaluasi oleh Tuhan. Jangan lihat masalah lalu menyalahkan orang lain. Jangan lihat persoalan terjadi, apakah itu dalam keluarga atau dalam kehidupan secara pribadimu, engkau mulai salahkan orang lain. Saya mau berkata Pak Saudara, lihat ke dalam. Jika itu ada masalah di luar, artinya ada hal yang tidak beres dalam hidupmu, segera benahi. Seperti Mam tadi bilang, segera benahi. Ada konflik yang terjadi, pembiaran, hal-hal yang lain tinggal mengikuti berjalannya waktu. Karena yang ini dari awal ini tidak dibenahi, ini terus menumpuk. Tunggu bom waktu meledak. Bersiaplah, ya, apa yang akan engkau tuai. Karena itu sebelum terlambat, engkau diberi Tuhan kepekaan, ayo bertobat, ayo responi Tuhan. Mau apakah itu dalam keluarga secara kecil, keluarga kita, keluarga suami, istri, anak-anak, atau mungkin dalam keluarga rohani, atau mungkin dalam keluarga besar, marga. Misalnya, kita harus berubah, kita semua akan diekspos. Segala hal yang material yang tidak benar harus diekspos supaya digantikan dengan Tuhan. Semua terjadi pemulihan, semua terjadi restorasi, kita menjadi berbeda, dipulihkan. Seperti apa yang dialami oleh Yakub, hal yang sama juga akan dialami oleh kita. Kita akan mengalami bagaimana berjalan tidak lagi dengan masalah, dengan peristiwa-peristiwa itu, dengan proses-proses kehidupan yang kita jalani, dan kita membereskan, kita meresponi, kita mengakui kesalahan kita, kita mengakui, mempercaya akan terjadi pemulihan yang luar biasa. Amin. Pemimpin akan dipulihkan dari segi sebagai pemimpin. Jangan juga menyalahkan jemaat. Ayo koreksi apa yang kau lakukan selama ini. Apakah engkau dan saya sebagai pemimpin sudah berlaku selayaknya sebagai seorang pemimpin? Atau mungkin mereka tidak bisa melihat contoh dan teladan hidupmu, malah sebaliknya mungkin. Ya, mari dengan kasih Kristus, jika ada saudara teman hamba Tuhan mungkin live juga sedang menonton, saya mau berkata, kita mari koreksi diri. Jangan hanya menyalahkan jemaat, menyalahkan orang lain. Jangan. Ini waktunya. Ini kesempatan yang sangat baik untuk kita berubah. Ini kesempatan waktu yang sangat baik kita mengalami pemulihan. Oleh karena itu, beberapa saat kita sudah berjalan, kita stay di rumah, itu sebenarnya waktu-waktu di mana perenungan yang panjang. Jika engkau hanya sibuk dengan dunia, engkau tidak bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Akibatnya adalah engkau tidak mendapatkan momen yang tepat. Mam berkata padamu, seluruh anak-anak rohani, seluruh staf pelayan, bertobat sungguh-sungguh. Mari jalani kehidupan terus akurat. Firman-firman ini harus menjadi suplai penting, karena akan memutus mata rantai virus-virus dosa di dalam hidup kita. Bukan cuma virus corona, tapi ketika firman engkau dengar, itu benar-benar menjadi suplai penting. Segala dosa, virus-virus dosa yang bersembunyi dalam hidupmu akan bebas dan merdeka. Karena kuasa hadirat Tuhan ada melalui firman Tuhan yang adalah Allah itu sendiri. Katakan amin. Kita tidak bisa hidup dengan kehidupan yang terus berjalan tanpa saudara. Ya, saya percaya memang butuh waktu, tapi saudara harus terbuka, selalu dikomunikasikan, selalu saudara terus minta untuk supaya ada jalan, ada akses, sehingga engkau bisa beroleh anugerah. Kita butuh anugerah di dalam hal ini. Ini bukan kekuatan kita, ini butuh anugerah. Bagaimana engkau bisa mendapatkan anugerah? Tetaplah cari Tuhan, tetaplah berseru kepada Tuhan, hidupi firman, taklukkan dirimu taat pada kebenaran. Maka engkau akan makin menerima kemampuan daripada Tuhan itu yang tak terbatas. Engkau boleh anugerah belas kasihan daripada Tuhan. Kita harus makin kuat. Dunia sudah keras, kita harus lebih keras, kita harus kuat.
Karena kita lembek, maka kita tidak sanggup bertahan, maka kita tidak sanggup berperang. Kita begitu lembek, kerohanian kita begitu manja, begitu tidak ada kekuatan apa-apa, karena cuma terlihat wow secara karunia, tetapi karakter kita tidak berubah. Ayo hari ini Tuhan ingatin ini kepada kita. Gereja orang percaya akan alami peningkatan hari-hari ini dan hari-hari ke depan. Para pemimpin, saya dan saudara, mari kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan ini hidup kami. Karena ketika engkau meresponi Tuhan sebagai pemimpin, engkau juga akan tersedia, akan dimunculkan Tuhan. Tuhan akan mulai membenahi, responi, karena kita adalah pemimpin, orang yang dipercayai Tuhan, dipercayakan menjaga kawanan domba. Tuhan sendiri adalah kepala gereja, maka artinya Tuhan bertanggung jawab. Tapi apakah saudara mau bekerja sama dengan Tuhan atau saudara mau jalan sendiri? Ayo ambil otoritas itu. Ambil otoritas itu. Amin. Saya mau berkata kepada teman-teman pemimpin, para gembala, mari bersama-sama kita rendahkan hati kepada Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang siap diutus. Kita menjadi orang-orang yang tersedia selalu untuk bergerak dalam manifestasi kuasa hadirat Tuhan dari ruang tahtanya, untuk memanifestasikan Tuhan itu di dalam hidup kita. Katakan amin. Seperti Gideon yang dikirim Tuhan, yang dilepas Tuhan, hal yang sama juga. Bukankah ada banyak Gideon-Gideon yang bersembunyi dan berkata, oh saya tidak berdaya, ketakutan. Tapi apa yang Tuhan katakan, engkau adalah pahlawan yang gagah perkasa. Wow, haleluya. Ini butuh spirit yang luar biasa. Katakan amin. Kita tidak lagi terkontaminasi bersembunyi di gua-gua. Ayo semua keluar. Kita tidak menjadi orang-orang yang tertekan oleh karena tekanan Isabel. Mari keluar dari segala pencemaran. Lepaskan dirimu segala keterikatan-keterikatan itu supaya saudara terhindar dari roh Isabel. Amin. Gereja harus kita buka, kita biarkan Tuhan bekerja, biarkan Roh Kudus leluasa bekerja. Ada perselisihan, ada masalah, ada kesalahpahaman, hal yang terjadi, segera diatasi, segera dihandle supaya Tuhan bekerja. Tuhan mulai bekerja di setiap hati. Tinggal persoalan orang itu selesai atau tidak, itu urusan dia dengan Tuhan. Ya, kalau sudah diselesaikan tapi belum selesai, ya dia dengan Tuhan. Biar bergulat seperti Yakub. Katakan amin, ya. Karena ada banyak juga persoalan dalam jemaat itu sebenarnya sudah selesai. Ya, tapi ada orang, ada jemaat-jemaat misalnya yang belum puas lah menurut, karena selalu berjalan perasaan dia, kebenaran dia gitu. Jadi bukan ukuran kebenaran yang kita harusnya hidupi bersama-sama. Kalau kita mengampuni, lupakan semua. Ya, jadi ini yang berat memang, tetapi saya percaya kalau engkau adalah anak Tuhan, engkau adalah pelayan, engkau menyembah Tuhan, maka pasti Tuhan kasih kekuatan lah. Artinya kalau kau tidak mampu, pertanyaannya Roh Kudus ada di mana? Artinya dia tidak berdiam di dalam engkau, kebenaran tidak ada di dalam engkau. Itu ya. Oleh karena itu, bukti orang mampu dan sanggup adalah karena ada Roh Kudus dalam kita. Roh Kudus sudah dikirim, dan bukan baru dikirim kemarin ada pencurahan. Sudah sejak bertobat Roh Kudus sudah ada di dalam hidup kita. Dia terus bermanifestasi. Yang menjadi persoalan adalah saudara yang sebenarnya keras hati, tidak mau membuka diri, ya. Jadi menjadi pribadi yang bebal, pribadi yang tidak mau taat, tidak mau dengarkan suara Roh, lebih mendengarkan keegoisan, mengikuti kedagingan, keegoisan, kesombongan, keangkuhan. Mari mempercaya Tuhan sebagaimana membentuk Yakub, hal yang sama juga Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita sesuai dengan pergumulan kita, masalah persoalan kita hadapi masing-masingnya. Itu sebabnya segera kita terus membawa hidup kita, segera ambil keputusan untuk memastikan terjadi pemulihan, ya, terjadi restorasi yang Tuhan akan terus pastikan itu terbangun dalam kehidupan kita. Amin. Seperti Gideon dalam sebuah perjumpaan dengan Tuhan, maka hal yang sama juga kita akan alami perjumpaan dengan Tuhan seperti Gideon. Waktu Gideon sebelum berjumpa dengan Tuhan, dia takut, dia merasa benar-benar sebagai manusia yang tidak berdaya. Ya, bukankah kebanyakan orang juga seperti itu, selalu merasa masalahnya terlalu besar. Ya, orang lain tidak ada masalah, dia saja yang punya masalah. Padahal dia belum tentu kalau orang lain juga punya masalah, bahkan lebih besar dari yang dia alami. Halo. Tapi ketika
Gideon berjumpa dengan Tuhan, dia alami pemulihan, dia alami hidup yang baru, rohnya menjadi gagah berani, ya, dia menjadi kuat, rohnya mengalami satu kekuatan yang luar biasa, dia mengalami kekuatan yang benar-benar tidak pernah dia duga sebelumnya, tidak pernah dia alami sebelumnya, tetapi dia mengalami kekuatan itu dan itu dia rasakan ada di dalam hidupnya. Hal yang sama saya berkata akan terjadi atas engkau. Jika Yakub mengalami, jika Gideon mengalami, hal yang sama juga saudara akan alami. Karena Tuhan memberikan kepada kita kesempatan yang sama. Tuhan memberikan kepada kita waktu untuk kita meresponi dia, untuk kita benar-benar mau menerima dia, mengizinkan dia, mengizinkan Roh Kudus bekerja sepenuhnya dalam hidup kita, ya. Coba kita lihat dalam Hakim-Hakim. Roh Kudus tolong kami semua. Hakim-Hakim pasalnya yang ke-6. Kita lihat ayat yang ke-12, itu dikatakan bagaimana ini tentang Gideon, ya. Hakim-Hakim ayat 6, ayat Hakim-Hakim pasal 6 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Kita lihat sama-sama. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan gagah berani. Jawab Gideon, perhatikan. Jawab Gideon kepadanya, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Ayat 14. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Perhatikan saudara perkataan daripada Gideon. Wow, perkataan yang betul-betul menunjukkan satu kelemahan diri, ketidakberdayaan. Dia berkata di situ apa? Tuhan, jawab Gideon, kalau Tuhan menyertai kami, mengapa kami ditimpa keadaan seperti ini? Bukankah ini juga seringkali terjadi dalam kita? Padahal sebenarnya Tuhan lagi mau bekerja untuk menunjukkan kedahsyatan kehebatannya. Seharusnya kita berespon, betul tidak? Lalu dia katakan, di manakah semua mujizat yang diceritakan oleh nenek moyang kami seperti yang telah dialami mereka ketika Allah menuntun mereka keluar dari Mesir? Sekarang Tuhan telah membuang kami dan membiarkan bangsa Midian menghancurkan kami. Halo, itulah perkataan orang yang tidak berdaya. Selalu berkata, tidak bisa, tidak sanggup keadaan kami begini, kenapa begitu, mesti begini, mesti begitu. Itulah perkataan orang yang banyak beralasan, ya. Tapi Tuhan berkata, begitu dialami perjumpaan dengan Tuhan, dia katakan, hai pahlawan gagah berani, pergi, aku mengutus engkau. Itu perintah, itu otoritas, itu komando yang dilepas. Jika Tuhan juga ada yang sedang mengomando kita, bertobatlah, dengarkan arahan Tuhan, hidupi firman sungguh-sungguh. Tidak ada pilihan lain, kita harus hidup di dalamnya, menerima, ya aku siap. Hanya berkata seperti itu, karena tidak ada tempat yang aman kecuali dalam hadirat Tuhan. Saudara mau aman, saudara mau alami hal-hal yang besar ke depan, engkau akan melihat perkara-perkara ajaib menyertai hidupmu. Tidak ada pilihan lain. Kita mau berjalan di dalam Dia. Katakan amin. Oh haleluya. Kita semua harus alami perjumpaan dengan Tuhan. Jadi Roh Kudus, buah-buah roh akan makin maksimal kalau kita terus melatih diri kita, ya, akan makin meningkat dalam hidup kita. Kesabaran kita makin meningkat jika kita terus ada di dalam hadirat Tuhan, meningkatkan hubungan dengan Tuhan, melakukan firman, membangun hubungan dengan Bapa dalam doa dan pujian dan penyembahan terus setiap hari. Itu menjadi lifestyle kita, menjadi gaya hidup kita. Karena pada saat kita terus terhubung dengan Tuhan, kita akan selalu melihat hal-hal yang secara alami kita jalani sebelumnya itu tidak mungkin, tapi menjadi mungkin, menjadi berubah, mulai terjadi perubahan, mulai terjadi restorasi. Engkau akan melihat bagaimana cara Tuhan akan bekerja untuk tinggal terjadi. Tiba-tiba saudara dikoneksikan dengan orang-orang, hal-hal yang sebenarnya saudara tidak duga, dan itu adalah peluang-peluang yang sebenarnya Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Untuk mungkin kita dalam hubungan, dalam relasi-relasi kerja, relasi bisnis, ya kita mulai alami entah bagaimana mungkin masalah-masalah yang tadinya terkunci dibuka dan akhirnya
selesai dan clear dan bebas kita mengalami kejelasan, kita mengalami pemulihan, kita mengalami hati kita jadi merdeka, kita tidak lagi terikat memikul beban, terikat membawa kehidupan yang terus terkutuk, terus merasa ada beban yang berat. Oh, hari ini saya berkata pada engkau, Tuhan akan datang dalam hidup kita dan terus datang dan terus datang. Responi dia, terima dia, izinkan dia bekerja, karena dia akan memastikan engkau berkata, aku selalu tersedia. Amin. Tuhan tolong kita ya ke depan mempercaya di dekade ke depan ini kita memastikan gereja akan makin kuat. Ya, kita gereja mengalami peningkatan ya secara individu setiap orang. Karena kenapa? Untuk bersama-sama benar-benar menjadi satu pasukan yang kuat ya, sebab agenda terakhir dalam dekade ini adalah kerajaan Allah datang, mendirikan kerajaan Allah sehingga pemerintahannya itu tiada pernah berakhir. Katakan amin ya. Segala kuasa akan takluk dan tunduk kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara adalah bagian, kita adalah mitra, kita adalah orang-orang yang sedang dibangun sebagai orang-orang yang akan merepresentasikan kerajaan Allah di bumi ini. Kalau saudara tidak menjadi terbangun secara akurat dalam pola kerajaannya, saudara tidak bisa menjadi masyarakat kerajaan. Amin. Siapa rajanya? Yesus. Karena itu dunia membenci kita, tapi karena dunia tidak mengenal kita dan kita bukan berasal dari dunia, tapi berasal dari Allah. Sebagaimana Yesus juga katakan, aku tidak berasal dari dunia, tapi aku berasal dari Allah. Amin. Itu sebabnya mari kita terus bersama-sama memastikan hidup kita dibangun di dalam Dia, karena gereja menjadi sarana penting. Ingat baik-baik, Tuhan menyatakan pemerintahannya melalui gereja, melalui orang percaya. Lah kalau kita orang percaya tidak hidup dalam pola kerajaan, kita tidak akan bisa mungkin dikatakan sebagai orang kerajaan, karena kita tidak hidup dalam pola kerajaan. Ya, amin. Tapi kita adalah hidup dalam pola lain. Pola siapa? Pola dunia, kerajaan dunia. Tuhan berkata kerajaan dunia akan dihancurkan, kerajaan Allah akan memerintah. Kita lihat nanti di Daniel, bagaimana Daniel pasal 7, kerajaan dunia akan ditelan oleh kerajaan Allah itu sendiri. Dia akan menyatakan pemerintahannya. Orang-orang kudus akan memerintah. Coba, luar biasa. Amin. Itu sebabnya Yesus menyuruh kita untuk terus berdoa supaya kerajaannya datang. Di mana? Di Matius pasal 6 ayat 10 dikatakan apa? Yesus mengajar murid-muridnya, dan ini menjadi doa kita juga. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Amin. Yesus ini di dalam ayat ini tuh Yesus berbicara tentang kesudahan dunia. Jadi musuh menabur benih lalang. Ini adalah iblis ya. Siapa itu iblis? Jadi waktu menuai pada akhir zaman, yang dimaksud dengan kesudahan akhir zaman atau dunia ini adalah akhir dari suatu periode di mana era baru di dalam Tuhan, dan kita sedang memasuki era yang baru. Oleh karena itu, mari kita terus membangun hidup kita. Kita harus terus memastikan hidup kita ada di dalam Dia. Kita tidak akan mungkin hidup dengan begitu luar biasa tanpa kita berada di dalam Tuhan. Artinya jika kita tidak di dalam Tuhan, kita tidak akan sanggup. Tetapi ketika kita hidup benar-benar di dalam Tuhan, maka kita akan menjadi putra-putri Allah yang luar biasa. Kita akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Kita akan menjadi orang-orang yang bersama-sama dengan Dia. Ya, dengan semua orang kudus akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Itu sebabnya mari kita terus dibangun di dalam Dia. Kita memberi hidup kita selalu tersedia. Ya, dikatakan bahwa Yesus akan berkuasa. Tidak akan ada era yang seperti sekarang ini. Ya, seperti sekarang yang kita alami ini, saudara. Kita sedang menuju pada proses di mana tatanan dunia baru. Itu sebabnya mari kita gereja terus memberi diri kepada Tuhan. Izinkan pemerintahan Tuhan terus mengimpasi hidup kita. Saudara harus sadar, saudara harus pastikan seperti apa yang dialami oleh Yakub. Ini gambaran dari kebanyakan hidup. Terjadi ras di mana-mana, ya. Terjadi berbagai kondisi, hal-hal yang rasis di mana-mana, juga ini sebuah tanda membuktikan sesuatu sedang terjadi, bahwa begitu banyak konflik terjadi dan hanya Tuhan yang bisa menyelesaikannya. Hanya di dalam Yesus kita bisa menang. Hanya di dalam Yesus ada kepastian. Apapun mungkin yang akan terjadi hari-hari ini, konflik apapun hanya bisa selesai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi mari
Saudara, jika masih didapati, Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Gereja dalam peningkatan kehidupan rohani, makin posisi kita, rohani kita makin lebih baik ke depan. Tuhan mengingatkan kita akan hal ini. Selesaikan segala konflik-konflik. Jangan berjalan dengan konflik. Pastikan engkau akan diberikan Tuhan kemampuan, kekuatan untuk bisa menyelesaikan. Jika engkau harus menyelesaikan karena ini adalah waktu yang sangat penting, saya percaya engkau akan mendapatkan momen yang sangat penting itu. Engkau akan bebas, engkau akan merdeka, hidupmu akan mengalami berbeda dari sebelumnya. Pintu-pintu akan terbuka. Segala hal yang selama ini mungkin masih tertahan, saudara baru merasa 30%, 40% sudah luar biasa, sudah merasa wow luar biasa, belum seberapa. Tapi pada waktu saudara terus alami pemulihan demi pemulihan hal masa lalu saudara berdamai dengan diri saudara berdamai dengan orang di sekitar saudara, dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, dengan orang tua, ya, semua apa yang mungkin dinamakan sesuatu yang pernah mempengaruhi hati kita, konflik itu, masalah itu, mempercaya engkau akan beres dan clear di sini. Tuhan menolong kita semua mempercaya sehingga engkau tidak lagi karena bermasalah dengan orang. Seringkali saudara sulit sekali dan begitu rentan, begitu mudah, gampang sekali tersinggung, gampang sekali perasaan begitu sensitif. Harusnya saudara makin terlatih untuk tidak seperti itu lagi. Artinya lebih kepada saudara bagaimana melatih kepekaanmu di dalam Tuhan. Harusnya kesensitifan itu tuh kepada hal yang benar. Saudara peka dengan hal yang benar dan dengan cepat. Bukan cepat meresponi apa yang sebenarnya tidak baik dan dimasukkan di hati. Dan itu adalah kontaminasi yang merusak hidup kita. Seharusnya dari hari ke hari 9 buah roh, ya. Buah roh itu harus nyata dalam kita, dalam 9 sifat itu: kasih, sukacita, damai sejahtera, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, kesabaran, dan penguasaan diri. Amin. 9. Imam sudah ada 2 yang lupa. Jadi mari kita bersama-sama memberi diri tersedia. Amin. Mempercayai tidak ada orang yang tidak bermasalah. Semua kita sadar bahwa kita punya proses-proses perjalanan, pernah melukai, ya, sebagai ibu, sebagai ayah, ya, kita mari selesaikan dengan baik. Jikapun kita harus melakukan kewajiban kita, ada hal yang mungkin harus kita selesaikan saja. Tuhan pasti tolong kok, karena Tuhan selalu menghendaki hidup rukun dan damai. Tuhan berkata, kalau kamu hidup rukun dan damai, kesanalah aku perintahkan segala berkat. Lalu kalau kita saling mencurigai, lalu kalau kita terus membawa hidup yang seperti itu, ya tentu tidak akan mungkin kita alami kelepasan. Kau merasa sudah berkat, sudah luar biasa, tapi sebenarnya kalau hatimu masih kurang, masih ada hal yang salah, masih ada hal yang belum beres, artinya kau belum plong di dalam Tuhan. Jadi mari, ada harta warisan Tuhan sediakan buat kita. Kita bukan cuma kaya secara jasmani, kita punya semua sudah cukup, sudah oke, sudah punya semualah, katakanlah sudah hidup, sudah enak lah kalau dapat mengatakan. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Kejar warisan, itu tanah perjanjian. Amin. Apa yang Tuhan janjikan kepada kita menjadi bagian hidup kita. Tuhan tolong kita bersambung. Besok jika tidak ada kendala, besok siang akan live, karena kami besok rencana karena hari Minggu sudah ada peraturan, sudah bisa ibadah, jadi kita harus mengatur semua, memastikan secara protokoler kita oke, ya. Jadi ya, Mam sebentar periksa, kayaknya ada yang ya, waktu kita sudah selesai. Mari kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Kita bersambung besok, mempercaya Tuhan tolong kita semua. Kalau kita memiliki hati yang benar-benar rindu Tuhan, takut akan Tuhan, saudara memilih pasti mentaati Tuhan. Karena itu mari kita memberi diri semua kepada Tuhan. Kita berdoa, minta kekuatan, minta kemampuan sehingga kehidupan kita ke depan bukan lebih baik supaya orang lihat, tetapi kita mengalami kehidupan yang tentu kebahagiaan, damai, ketenangan, sukacita itu menjadi bagian kita, keluarga kita, rumah tangga kita, keluarga besar kita. Dan kita tidak ada lagi masalah-masalah, konflik-konflik yang berkepanjangan
perbincangan yang tidak pernah kunjung selesai-selesai. Jadi mari bijaklah dan pilih untuk menyelesaikan semua, karena Tuhan sangat mengasihi kita. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Mari serentak berdoa. Kirabasyata karalabasit, kurabasyata karalabasik, yaralabasandara labasik, kiralabakarala. Kira papa Bapak, aku berdoa siang ini di dalam nama Yesus. Setiap umatmu yang sedang live, anak-anak rohani yang sedang live, Hamba berdoa firman-Mu sudah datang. Kehidupan daripada Yakub menjadi inspirasi bagi kami siang hari ini. Hamba berdoa hidup kami tak akan sama lagi. Segala konflik apapun, segala masalah persoalan-persoalan yang tidak kunjung selesai, yang bahkan mungkin hidup bersama sebagai suami istri, tapi ada hal-hal yang masih tersembunyi, yang rahasia yang tidak dibuka. Hamba berdoa saat ini di dalam nama Yesus, clear dan beres oleh kuasa di dalam nama Yesus. Ketika kami berbuka hati, kami sadar, kami berrekonsiliasi, membuka diri, maka kami percaya meresponi Tuhan adalah pilihan kami. Maka kami percaya kami akan alami pemulihan terjadi atas pribadi kami, atas keluarga kami, atas rumah tangga kami, atas seluruh komunitas kami. Hamba berdoa siang ini, gereja bangkit, gereja makin meningkat, hidup gerejamu tak akan sama lagi. Orang percaya merepresentasikan kuasa hadirat Tuhan, kuasa pujian penyembahan, kuasa doa ada di dalam hidup umatmu. Akan ada jalan di depan kami makin terbuka, makin menjadi jelas. Hidup kami tak akan sama lagi. Dan hamba berdoa terimpartasi atas umatmu. Hal yang sama juga seperti dialami oleh Henok, jemaatmu akan mengalami pemulihan. Terjadi perjumpaan yang luar biasa. Mereka tidak lagi dalam kondisi tidak berdaya, tidak sanggup, dan terus mengeluh dengan berbagai alasan. Oh, saya bernubuat pada engkau, ini waktunya engkau bangkit di dalam roh, responi firman, maka terobosan akan terjadi dalam hidupmu. Ketika engkau meresponi Tuhan, ketika engkau bangkit mendengar suara Tuhan yang berkata, seperti Tuhan berkata kepada Gideon, engkau adalah pahlawan yang gagah berani. Hal yang sama juga akan terjadi atas kehidupan umatmu. Aku berdoa terjadilah atas engkau. Hidupmu tak akan sama, keluargamu tak akan sama, rumah tanggamu tak akan sama, pekerjaanmu tak akan sama. Engkau menjadi pribadi yang luar biasa karena ada kemuliaan hadirat Allah dalam hidupmu. Oh, saya berdoa sehingga perjalanan hidupmu tak akan sama. Hari-harimu akan berjalan dengan indah, dengan manis. Engkau akan melihat ada perkenanan, penyertaan, pertolongan Tuhan yang luar biasa terjadi. Di mana engkau pergi, engkau menjadi solusi bagi banyak orang. Di mana engkau pergi, engkau menjadi tanda dan alamat. Di mana engkau pergi, engkau menjadi orang yang selalu dapat memberikan suasana yang indah dan manis kepada orang. Dan itu bukan lagi dengan kemunafikan, sekedar engkau berbuat baik karena mereka adalah teman-teman, tetapi tidak lagi engkau membawa hidupmu dalam nature ilahi sebagai hamba Allah, sebagai orang kepercayaan Tuhan, orang tepat, orang strategis, orang kudus yang sedang dimunculkan oleh Tuhan. Alami peningkatan rohani, alami posisi rohani, alami kemenangan di dalam Dia, karena janji Tuhan ketika kita diubahkan di dalam Dia seperti Yakub, namanya berubah, karakternya berubah, maka hidupnya berbeda. Kami berdoa dan mengucap syukur pada siang hari ini terjadi di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa memberkati seluruh keluarga yang mungkin dalam keadaan sakit. Tuhan lawat, jamah dan sembuhkan, pulihkan mereka segala sakit, penyakit malaria, penyakit apapun, batuk, pilek. Darah Yesus berkuasa, oleh bilur-bilurnya umatmu sembuh. Berdoa memberkati kota kami Tuhan dalam segala kondisi apapun, fakta yang terjadi, informasi COVID-19. Kami berdoa kuasa Tuhan bekerja, yang positif kami berdoa sehat, sembuh, mujizat Tuhan terjadi. Dan semua Tuhan aparat pemimpin di dalam bangsa kami, seluruhnya kami serahkan dari pusat sampai daerah, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan. Di dalam nama Yesus, lawatan Tuhan terjadi dalam segala hal. Indonesia mengalami berbagai masalah, penurunan secara finansial, ekonomi. Kami berdoa biarlah berikan strategi-strategi yang baik untuk supaya bangsa Indonesia bebas dan terlepas, bisa keluar dari krisis ini. Kami berdoa Tuhan campur tangan, gereja-gereja bermitra bersama-sama, bergandengan tangan, LSM bergandengan tangan. Kami percaya ketika new life, ya, kami berdoa Tuhan ketika new normal life yang akan diberlakukan
Kami percaya Tuhan campur tangan. Semua kami akan hidup dengan akurat, disiplin, baik secara jasmani tapi juga secara rohani. Kami terus terhubung dengan Tuhan. Kami berdampingan dengan mungkin orang-orang yang ada di sekitar kami mengalami sakit, bahkan terpapar virus, tetapi kami percaya kuasa darah Yesus memeteraikan kami semua, sehingga seluruh kehidupan kami selalu sehat dan kuat. Terima kasih Bapak, anak-anak kami di luar kota dalam rencana mereka berlibur, Tuhan sertai, lindungi, pagari, biar jadwal pesawat menjadi jelas, tidak ada penundaan, sehingga tiket-tiket yang sudah dibeli berjalan dalam campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami memberkati bangsa kami Indonesia, kami memberkati kota kami Timika, memberkati tanah Papua, dan seluruh orang-orang kudus, hamba-hamba Allah di mana saja mereka berada. Tangan Tuhan yang kuat menyertai kami, kesatuan hati untuk terus berdiri berdoa bagi bangsa kami, bagi kota kami. Akan kondisi ini kami percaya berangsur-angsur akan segera selesai. Kami serahkan dalam tangan Tuhan oleh kasih karunia dan anugerah Tuhan. Jika rumah ibadah akan dibuka dan mulai beroperasi, Tuhan selalu ada dan Tuhan selalu mengawasi, menjaga, melindungi kami. Dan kami juga tertib, disiplin, mengikuti protokol kesehatan dari peraturan yang sudah disampaikan, dan kami mengikutinya dengan baik. Kami berdoa siang ini bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Semua yang menerima berkat siang ini bersama-sama berkata amin. Ya, shalom semua. Tuhan berkati kita. Terima kasih ketersediaannya selalu mendengar firman dan terus mau meresponi firman. Doa mam kita semua yang pasti di kesempatan ini terus di-upgrade, terus diperdengarkan oleh Tuhan lewat suaranya, firman yang mam sampaikan sebagai alatnya, dan mam percaya doa mam, impartasi firman akan menjamah hatimu dan membawamu makin berbeda. Tuhan berkati kata-kata mutiara yang mam bisa sampaikan pada saudara, seperti yang mam ada tulis di status mam, bahwa sebentar ya, haleluya, udah lupa ya, kita harus belajar ya, jalinlah hubungan dengan orang-orang yang bisa membakar semangatmu, bukan sebaliknya. Jadi bangun hubungan dengan orang-orang yang bisa terus selalu saling menyemangati. Jangan yang sebaliknya, orang yang justru akan melemahkan kita. Adalah lebih baik jauhi ya, lebih baik memutuskan jauhi. Karena itu firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk rusak kebiasaan yang baik. Semoga ke depan makin eksis, makin sukses, makin diberkati Tuhan, makin luar biasa. Bersama kita pasti bisa. One heart, one spirit, one agenda, one destiny. Tuhan berkati kita semua. Salam terobosan. Berkati kita semua. Selamat makan siang. Jangan lupa berbagi jika ada kelebihan. Berbagi kepada saudara, di tetangga, keluarga. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa besok ya. Terima kasih semua dan shalom.